Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara kembali melalui ruang kerenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini, di mana Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan Engkau senantiasa melayakkan kami lewat pengampunan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan bersama-sama bersekutu melalui ruang ini untuk dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Mari layak, suci, dan kuduskan dan urapi kami semua untuk menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan menyelidiki firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16 masih dalam suasana memperingati pencurahan Roh Kudus yang baru saja kita rayakan beberapa waktu yang lalu, perayaan Pentakosta. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16, demikian sabda Tuhan, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa di mana Yesus berdoa, ya, Yesus berkata, Yesus juga pernah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus diutus. Dan Yesus mengatakan bahwa Rohku yang akan kuberikan, ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan bahwa Roh Kudus akan menyertai. Roh Kudus akan terus memimpin. Roh Kudus akan terus mendampingi sepanjang orang-orang percaya terus meyakini. Roh Kudus adalah pribadi yang memang betul-betul menyertai dan siap menolong orang percaya kepada Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Ia adalah pribadi. Di sini ada kata seorang penolong, seorang. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus bukan semata-mata roh, tapi Dia adalah pribadi, ya. Suatu figur, ya, yang dapat bisa dirasakan, suatu figur yang bisa dapat diandalkan, ya, karena Dia seorang penolong. Kata seorang ini perlu kita perhatikan di sini. Ini jelas, ya, ini jelas bagi kita bahwa pribadi ini memang akan selalu ada, ya kan, ini dikatakan Dia akan diam di dalam kita. Jadi Roh Kudus bukan semata-mata kuasa, tapi pribadi yang memberi, ya, waktu Dia menjadi pribadi yang dikatakan pribadi penolong yang diberikan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-15 itu ayat yang ke-13 dikatakan apa di bagian itu, ya. Roma 15 ayat yang ke-13, bagaimana Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kekuatan. Semoga Allah, ya, Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah roh, ya, yang menjadi pribadi, perhatikan, yang menjadi pribadi yang memberi kekuatan. Ya, saya percaya bahwa Roh Kudus ini pribadi yang bertindak. Roh Kudus adalah pribadi lain di dalam Yesus Kristus, ya, untuk memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke
16, kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-16 itu jelas ayat yang ke-14. Kita lihat, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan, dia akan menyatakan, ya, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberitakan apa yang akan disampaikannya kepada kita di dalam kita melalui nama Yesus Kristus yang kita sebut-sebut dan kita puja-puja dan kita puji-puji senantiasa. Dia akan bekerja. Perhatikan, ia akan memuliakan aku. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus diberikan supaya kita memuliakan Yesus di dalam diri kita, di dalam nama Yesus. Karena dia diam di dalam kata. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang kita pernah dengar daripada Kristus tentang berita keselamatan itu. Roh Kudus juga akan memberikan itu kepada kita untuk menyaksikan, untuk mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan yang menjadi kesaksian. Karena dia bekerja dengan kekuatannya di dalam kita untuk bersaksi tentang Kristus Yesus. Di dalam Lukas itu jelas, Lukas pasal 4 ayat ke-14. Lukas pasal yang ke-4 ya, ayat yang ke-14 itu. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam Yesus di dalam Roh Kudus ya. Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dalam kuasa Roh. Perhatikan. Yesus di dalam kuasa Roh. Nah, ketika pribadi penolong itu ya, Yesus minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada kita seorang penolong, kepada saya dan saudara, seorang penolong. Perhatikan, kita berada dalam kuasa Roh itu. Dan Roh itu adalah pribadi. Ya, kenapa? Kalau Roh ya, sulit kita berbicara tentang tindakan-tindakan menolong. Ya. Maka kita harus percaya bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong. Artinya pribadi lain, dia pengganti Yesus setelah Yesus naik ke surga. Ada pribadi lain di dalam Roh yang bersatu di dalam diri kita, yang diam, yang akan menjadi tindakan-tindakan. Ya, karena kalau ini kekuatan, dia akan harus bekerja di dalam tindakan itu sendiri ya. Maka kita tidak bisa, kalau Roh Kudus hanya merupakan suatu pengaruh semata ya, tentu tidak akan disebut dalam firman Allah tentang tindakan-tindakan yang dilakukan Roh Kudus ya. Nah, walaupun keberadaan ini adalah Roh, kita harus percaya Roh Kudus harus diimani sebagai pribadi yang juga adalah Allah semata ya, sama seperti anak kita yakini adalah Bapa, adalah Allah itu sendiri ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Bapa kita. Maka kita begitu meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita. Sehingga ketika Roh Kudus menjadi pribadi, menjadi suatu kekuatan kuasa, karena dia mampu menolong kita. Apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 itu jelas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus diberikan dan dia diam di dalam kita, dia menjadi suatu kekuatan, maka kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan. Kita akan dimampukan untuk mempercayai Tuhan. Kita akan dimampukan untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Dan hidup di dalam kesempurnaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ada di dalam kuasa Roh ketika dia kembali ke Galilea. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus itu sendiri adalah Roh Allah yang hidup, yang esa, yang satu itu ya, diam di dalam kita karena Bapa dan Anak adalah satu ya. Dan Roh Kudus juga adalah Allah sendiri, adalah Roh yang keluar dari tahta Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari keberadaan Tuhan, dari Bapa sendiri. Bapa yang kita yakini, dia adalah Tuhan kita, yang kita sebut, kita panggil di dalam Yesus Kristus. Roh itulah yang membuat kita menjadi kuat, mampu, berani, yakin memanggil dia Bapa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin
bisa. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan apa? Kita melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Kita perhatikan di sana. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kebersamaan di dalam roh. Dan roh itu diam di dalam kita. Kita di dalam roh. Kita tenggelam. Kita di dalam kepenuhannya. Maka kita bisa mengenal dia. Kita bisa tahu bahwa dia bersama-sama orang-orang percaya. Sampai selama-lamanya. Dikatakan dia akan menyertai. Dia menyertai. Dia menyertai selama-lamanya. Hanya pribadi yang dapat melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Hanya pribadi, kata seorang yang lain. Roh Kudus adalah pribadi yang dapat melakukan tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas menolong, aktivitas menyertai, aktivitas menghibur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang lebih besar, kata Yesus, dari yang Yesus pernah kerjakan. Karena dia pribadi. Dia pribadi yang sanggup bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting untuk kita pahami sekalian. Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemampuan untuk menolong kita, untuk memberikan kita kekuatan. Roh Kudus adalah roh kekuatan dari Allah sendiri, sehingga kemudian dia akan bertindak di dalam tindakan-tindakan kita yang benar. Tindakan-tindakan kita tidak lagi berdasarkan pikiran dan kehendak kita sendiri, tapi roh yang di dalam kita itu akan bertindak, memimpin kehidupan kita, memberi tenaga, memberi kekuatan, kesanggupan, sehingga dikatakan apa? Untuk menanggung segala perkara dalam hidup kita. Perkara apapun itu yang menjadi tanggungan kita, Roh Kudus akan mengerjakannya di dalam kita. Penting Bapak Ibu Saudara untuk kita mengalami pribadi dari Roh Kudus, karena Roh Kudus akan bertindak untuk menolong. Siapa yang tidak mau ditolong? Sekali waktu ketika segala sesuatu tidak lagi bisa menolong, siapapun orang akan mencari pertolongan. Dan kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan. Kita umat Tuhan. Kita perlu Roh Kudus menolong kita. Kita perlu Roh Kudus memampukan kita untuk menanggung beban hidup ini sebagai orang percaya. Beban hidup sebagai orang percaya yang harus betul-betul kita jalani hanya dengan kekuatan Yesus Kristus dalam rohnya. Dia bersama-sama dengan orang percaya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, dia sanggup menyertai sampai selama-lamanya. Tidak ada pribadi lain yang sanggup menyertai, yang sanggup diam mendampingi, yang sanggup terus ada sampai selama-lamanya. Suami, istri, anak-anak tidak akan sanggup menyertai sampai selama-lamanya. Siapa yang saudara mau andalkan? Tidak ada yang bisa menyertai saudara sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menolong kita sampai selama-lamanya. Hanya pribadi Roh Kudus. Dia sanggup menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, 14, 15. Kita lihat Yohanes Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini sampai ayatnya yang ke-15 kita baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia menyertai, dia membimbing, bahkan dia memimpin dengan cara mendengar, berbicara, dan menunjukkan kepada kita. Dia akan memberitakan itu kepada kita. Karena dia pribadi yang juga akan memimpin, mengajar, mementoring kita.
Dan dia akan terus melakukan pelayanan pendampingan dalam diri kita. Bukan sementara, sampai selama-lamanya. Dia menyertai dan memimpin, perhatikan. Dia bukan cuma menyertai saja, tapi dia memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, yaitu keadaan Allah. Karena Allah adalah benar, karena Elohim itu adalah benar. Kita akan dibawa masuk ke dalam keadaan ilahi itu, ke dalam keadaan yang tidak akan binasa itu, yaitu keadaan kealahan yang kekal itu, yaitu di dalam hidup Yesus Kristus, hidup yang telah bangkit itu, kehidupan tubuh yang telah bangkit, tubuh kemuliaan Kristus itu yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Roh Kudus pribadi yang terus menyertai, dia sanggup menyertai, dia juga akan mengerjakan sempurna di dalam diri kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 sebagai ayat yang terakhir dari perenungan singkat kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan lagi takut, jangan lagi ragu bahwa dia sanggup menolong. Karena aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia pribadi yang sanggup menolong, dan ia akan, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan dia sanggup menyertai bukan sementara, tapi untuk selama-lamanya. Di pasal yang ke-8 Roma ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17 saja, ya. Demikian sabda Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh Kudus sanggup membawa kita, menyertai kita, sampai kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, menerima waris hidup kekal yang dijanjikan. Dengan cara apa? Dengan cara memimpin kita. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan dari pribadi Roh Kudus ini, saya katakan kalau hanya roh, sulit rasanya kita memahami bagaimana roh melakukan sebuah tindakan. Tapi karena dia katakan seorang penolong, kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dapat melakukan tindakan-tindakan kepemimpinan, yaitu memimpin kita di dalam rohnya untuk membawa kita dalam kebenaran, supaya pada akhirnya kita sampai kepada tujuan akhir, yaitu menerima waris hidup kekal, yaitu menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus pada hari yang menyatakan dirinya. Terpuji nama Allah kita. Kita bersyukur buat kebenaran firman malam hari ini. Kita punya pribadi penolong, kita punya pribadi penghibur, kita punya pribadi yang menyertai sampai selama-lamanya. Jadi jangan takut, dia akan memberikan kita kekuatan, karena dia adalah pribadi yang memberikan kekuatan. Kita akan diberikan kesanggupan untuk menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Percayalah, jangan ragu, jangan takut. Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan belajar firman Tuhan dalam waktu yang ada ini Tuhan. Walaupun singkat, namun firman Allah akan memberikan kekuatan jikalau kami sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sudah diberikan penolong yang menyertai, yang akan memberikan tenaga, kuasa dan kekuatan untuk menanggung segala perkara, yang pada akhirnya akan memimpin kami untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, sampai pada akhirnya kami sampai kepada tujuan Tuhan, yaitu memberikan kami hak waris hidup dalam kehidupan kekal, dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau ya Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pribadi Roh Kudus, Engkau sudah memberikan kami wawasan malam hari ini untuk kami hidup mau dipimpin untuk masuk sebagai anak-anak Allah, untuk masuk dalam seluruh kebenaran yang dijanjikan, kebenaran yang sudah diberikan itu, kebenaran yang sudah diterima di saat ini kami jalani. Kami mau terus berjalan di dalam kebenaran itu. Terima kasih, memberkati umat malam hari ini semua, orang-orang tua, orang-orang muda,
Tuhan berikan kekuatan terkhusus para lansia, berikan kekuatan penghiburan di masa tua. Para suami istri juga berikan kekuatan dalam mendampingi, mengurus rumah tangga dan keluarga anak-anak semua Tuhan. Berikan kami semua kekuatan kesehatan umur panjang untuk kami boleh lebih lagi memperbaiki diri jelang kedatangan Tuhan. Ampuni bila kami lemah, ampuni bila kami salah ya Tuhan, supaya rencana-Mu jangan gagal dalam hidup kami hanya karena kelemahan kesalahan kami. Tolong dan mampukan kami. Berkati keluarga lepas keluarga, pergumulan lepas pergumulan ya Tuhan. Bidang-bidang kehidupan, bidang-bidang pekerjaan dan pendidikan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan kiranya ada yang Kau tinggalkan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam jalan buntu berikan jalan keluar, yang dalam tekanan berikan kemampuan untuk menanggung segala perkara bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis, usaha, dagang mereka Tuhan. Tolong bidang-bidang pekerjaan, bidang-bidang kehidupan mereka Tuhan bela satu persatu dimanapun mereka bekerja, sebagai apapun mereka berprofesi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati rumah tangga, anak-anak yang dihadirkan Tuhan pelihara dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam pergaulan. Bahkan yang sudah pantas berumah tangga, anak diberikan jodoh bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikan lapangan pekerjaan ya Tuhan, supaya anak-anak boleh bekerja. Dan juga Tuhan yang memberkati posisi jabatan mereka, Tuhan menjaga, melindunginya Tuhan. Tuhan yang mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Lindungi dari segala niat-niat yang tidak baik dari orang-orang yang bermaksud jahat. Tuhan tutup bungkus bidang-bidang kehidupan pekerjaan mereka semua. Usaha dagang mereka Tuhan berkati. Bapak yang dalam pergumulan keturunan, momongan Tuhan berkati rumah tangga yang baru dibangun ini ya Tuhan. Anak-anak kami yang membutuhkan perjodohan juga pertemukan dengan jodoh yang daripada Tuhan. Tuhan tolong dalam bidang pendidikan, anak-anak boleh menyelesaikan pendidikan mereka ya Tuhan. Pada tingkat akhir yang akan melanjutkan ke bangku kuliah juga Tuhan berkati. Yang akan menghadapi jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan mereka, di tingkat-tingkat pendidikan. Tuhan berikan mereka kesempatan untuk memberikan nilai yang terbaik, sehingga mereka boleh naik kelas dengan nilai yang baik Tuhan. Terima kasih, cukupkan kebutuhan pendidikan, kebutuhan keluarga. Program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk rencana Ecclesia Gathering, Tuhan memberkati panitia, berkati jemaat Tuhan semua. Berikan kemudahan, kesehatan, kekuatan, keselamatan, sehingga acara nanti boleh berjalan dengan baik. Untuk rencana Departemen Wanita akan berkumpul pada bulan mendatang di Jawa Tengah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja yang akan hadir. Tuhan tutup bungkus keselamatan Tuhan sediakan, ya boleh berkumpul dengan baik, dan acara Departemen Wanita retreat ini boleh berhasil, boleh berlangsung dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berdoa bagi organisasi kami Tuhan, di mana kami ada, tumbuh dan berkembang melayani, berikan kemajuan pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati. Memberkati bangsa ini ya Tuhan. Memimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkati negeri kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Nama Tuhan Yesus kami permuliakan. Memberkati juga Tuhan persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa menopang pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini Tuhan. Kiranya anak-anak yang belum kembali dari bepergian, dari pekerjaan, dari rupa-rupa urusan mereka, kumpulkan di rumah masing-masing. Bahwa kami melewati malam ini, berkati tidur malam ini Tuhan. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah tapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian, yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.